Ya, pada hari ini, tepatnya sore hari ini, Jumat 15 April 2022, adalah hari yang ke-40 bagi kita, khususnya bagi keluarga yang melewati masa-masa sukar. Kita tidak boleh menolak realitas dengan kepalsuan penghiburan. Nggak apa-apa, bersama Tuhan kita mengatakan, oke, Tuhan juga menangis. Tuhan juga sedih. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang berduka. Namun kan sebagaimana yang sudah berlangsung sejak 40 hari yang lalu, duka kita bukanlah duka orang yang tidak mengenal dan mengakui Tuhan. Tidak demikian. Nah, oleh karena itu, bersama dengan keluarga besar Sebuah Waro mengadakan syukuran atas apa yang Tuhan buat. Saya menulis ini atas keputusan sempurna Tuhan. Tadi doa Pak Pendeta Dr. Eliezer mengatakan, kami tidak menyesal dengan keputusan Tuhan. Siapa juga yang berani berkata, saya menyesal dengan keputusan Tuhan. Kita bersyukur. Kita tidak menyesal, kita bersyukur. Dan karena itulah kita bertemu, dan tidak ada pertemuan yang begitu berarti kalau tanpa mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau hanya menyanyi-menyanyi, oke. Kalau hanya kumpul-kumpul dan kemudian say hello dan juga makan minum, oke. Kita juga aku itu baik. Tapi yang paling berarti tatkala Tuhan datang melayani kita dengan firman-Nya. Topik kita pada hari ini, tepat sore hari ini, Yesus Kristus bukanlah Allah orang mati. Ya, sekali tema kita, Yesus Kristus bukanlah Allah orang mati. Dia bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Dan dialah Allahnya Pak Arlo. Pak Arlo bukan orang mati, tapi Pak Arlo orang hidup. Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Supaya kita tidak dibodoh-bodohkan oleh film-film, televisi yang banyak meracuni banyak orang dengan adegan-adegan pandangan-pandangan yang keliru. Kebohongan-kebohongan yang kita terima tiap-tiap hari lewat televisi atau mungkin lewat film-film atau koran-koran, kita kembali pada Alkitab. Yesus Kristus bukanlah Allah orang mati. Termasuk Yesus Kristus adalah Allahnya Pak Arlo yang masih hidup. Ajaib bukan? Nah, kita akan bahas hal ini. Kita membaca firman Allah dalam Matius pasal 22 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Teks ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu orang meragukan adanya kebangkitan orang mati dengan merujuk pada kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Di sana tertulis, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Teks ini merupakan firman Allah kepada Musa. Akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, antara Musa dan Abraham jauh sekali. Tapi ada Allah ayahnya, Allahnya Musa. Lalu lanjut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Itu responnya. Ada rasa hormat setelah mengetahui Allahnya bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan khususnya keluarga, saya nggak sebut lagi keluarga yang berduka. Keluarga, kematian bukanlah tema yang sering dipercakapkan atau suka dijadikan topik bahasan. Ya, pada umumnya manusia tidak mau bicara tentang kematian. Nanti biasanya topik tentang kematian itu dibahas pada waktu duka cita. Pada waktu ada kematian atau di rumah duka. Maka topik kematian sering dibicarakan, dibahas. Namun hampir tak terdengar orang membahas seminar, ceramah, khotbah yang tidak bertalian dengan duka bicara tentang kematian. Ya, kenapa? Istilah dunia orang mati dianggap atau dunia lain. Ini kan dunia kita.
Pak Arlo kan di dunia lain. Nah, ini sudah mulai muncul film telenovela atau apa. Dunia lain. Nah, mulai kita memang banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep, pandangan-pandangan yang sebenarnya ada banyak bohongnya gitu loh. Kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita yang bohong, seolah-olah benar, maka muncullah menakutkan. Kematian itu dunia orang mati. Menakutkan. Muncullah sekarang mitos. Mana ada hantu? Yang ada Tuhan, bukan hantu. Di mana? Sampai lucu juga. Orang-orang beragama masih percaya hantu. Nih, hantunya orang mati. Itu tidak ada gitu loh. Itu setan yang menaruh melalui tayangan-tayangan, ya, film-film gitu, movie-movie, atau novel-novel yang kita baca ada hantu. Menurut Alkitab nggak ada hantu. Atau kita yang membaca Alkitab dengan cara hantu kah? Nah, tidak. Maka sebenarnya tidak mengerikan. Namun mendengar kematian, wah mengerikan. Lagi muncul kuntilanak. Memang ada kuntilanak. Yang ada Pontianak. Kuntilanak nggak ada. Tapi cerita-cerita lah dari cerita nenek moyang, kakek moyang beredar. Lalu memengaruhi kita. Oh, ada kuntilanak. Yang meninggal itu kecelakaan loh. Itu kecelakaan seorang gadis cantik. Yang ini hati-hati kuntilanak. Ini konsep-konsep bohong. Ini konsep bohong yang meracuni masyarakat. Semakin mengerikan karena tradisi-tradisi nenek moyang kan. Semakin mengerikan. Muncullah istilah, ya 3 hari. Dia mana ya? Dia masih di sekitar rumah. 40 hari, 100 hari. Kita berpikir, dia masih tinggal di rumah. Shh, jangan tidak hormat ya. Muncullah pandangan-pandangan yang bagi saya, dia sudah di sorga. Dia sudah di neraka. Tinggal pilih kan. Orang yang percaya Yesus di sorga. Nggak ada lagi di bumi. Bohong. Tetapi yang kenyataannya kita dipenuhi oleh berita bohong. Ya, apalagi anak-anak, sejak anak-anak kita mengikuti berita bohong. Ya, muncullah masih gentayangan. Nanti malam dia, coba dia dengar. Dia lagi cuci piring. Karena hobinya cuci piring. Ini kan bohong ya. Benar-benar bohong. Ini pikiran setan. Yang tanpa disadari meracuni semua manusia yang terbawa. Ini nampaknya dia ini arwah ini lagi balas dendam. Hati-hati ya bagi mereka punya hutang pada dia. Yang punya hutang pada dia hati-hati. Muncul si manis jembatan Ancol. Kan lagi heboh beberapa waktu yang lalu. TV apa itu? Ini semua adalah kebohongan. Sebagai hamba Tuhan saya harus bicara terus terang. Semua itu kebohongan. Tidak benar. Tetapi karena kita percaya, maka setan mengaminkan. Kumunculkan si manis jembatan Grogol. Kumunculkan si manis jembatan Ancol. Kenapa? Karena setan bisa mengadakan dan mengada-ada. Tuhan tidak pernah mengada-ada. Tapi setan bisa mengada-ada. Nah, Alkitab tertulis demikian. Kamu sesat. Bicara tentang orang mati, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci. Ya, kamu sesat. Dalam Markus ini kan dalam Matius pasal 22 ayat 32. Kamu sesat. Ayat 31. Lalu dalam Markus pasal 12 dituliskan kamu benar-benar sesat. Kebangetan kau. Kenapa? Nggak tertarik dengan kitab suci itu kitab kehidupan yang berbicara tentang hidupmu, hidup dunia ini. Kamu mencari yang bukan tentang kitab kehidupan. Dan banyak orang terpengaruh justru bukan dengan kitab kehidupan, Alkitab kitab kehidupan. Ya. Sebenarnya jiwa orang yang mati tidak mati. Dengar baik-baik. Jiwa orang mati tidak mati. Entah dia mati sebagai seorang pemabuk, perampok, tidak mati. Atau dia mati sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang setia bergereja, setia dengan Tuhan, tidak mati. Namun ada yang langsung ke sorga, gak mampir ke Grogol. Langsung ke neraka.
Jadi sebenarnya orang mati tidak ada di kuburan. Nggak ada. Tidak ada di rumah. Tidak ada dimanapun. Orang mati tidak ada dimanapun. Ini penting. Kenapa? Sudahlah saat itu juga. Jadi Pak Arlo, Bapak Ibu, jangan merendahkan kebenaran. Pak Arlo sudah tidak ada di bumi. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Kenapa kita mau merendahkan seperti meremehkan? Bagi saya dia adalah bukan orang mati. Wah, ini berita Injil. Orang yang mati dalam Tuhan gak mati. Karena dia Allah orang, bukan Allah orang mati. Tapi Allah orang hidup. Dan Pak Arlo sekarang hidup dengan Allah. Maka dia adalah Allahnya. Pak Arlo, Allah orang hidup. Nah, kita perhatikan. Jiwa orang yang mati di luar Tuhan Yesus langsung berada di neraka. Dan Injil Matius mencatat tempat siksaan yang paling, tidak ada siksaan yang paling mengerikan. Kecuali hanya di neraka. Disebut tormen. Paling gelap. Paling tersiksa. Ada ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu kalau painful, sakit ya, dicubit lama. Oh, kertak gigi. Apalagi disuntik. Kecuali vaksin. Enggak sakit. Ya, itu kesakitan yang amat. Bukan si amat. Amat sakit. Sampai kita kertak gigi. Dan itu bertahun-tahun, berabad-abad. Karena tidak percaya Tuhan Yesus. Maka binasa. Dan apinya api kekal. Api kekal. Dan paling menjijikan. Karena di sana ada bangkai ulat. Ini bukan mitos. Ya, ini kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak satu titik pun ada kebohongan dalam dirinya. Siapa yang bisa membuktikan Tuhan Yesus pembohong? Siapa yang bisa menyatakan satu titik kebohongan Tuhan Yesus? Nothing. Not at all. Tetapi ingat, apa yang disampaikan dalam kitab Matius pasal 22, 23, 24, ini bukan mitos, tapi sungguh-sungguh nyata. Nah, jiwa orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus langsung bersama-sama dengan Tuhan di sorga, seperti yang sedang dialami oleh Pak Arlo. Ya, mungkin kita rasa sedih karena masa bersama dengan dia. Rindu, penuh kenangan. Tapi dia sudah enjoy dengan Tuhan. Ya, sekarang masalahnya kita, bukan dia. Masalahnya di kita, bukan di dia. Maka dia sudah menikmati masa hadirat Allah. Hadir dengan Allah. Sama-sama dengan Allah. Kita kan di bumi mengharapkan Tuhan sertai aku. Tuhan bersama aku. No! Di sorga dia sudah living together dengan Allah. Yang tak dapat, ini keindahan yang tiada taranya. Maka lagu yang dikatakan ini. Di seberang sana, air mata lenyaplah. Di seberang sana, damai kekal. Itu bukan dongeng. Itu lagu kebenaran. Di seberang sana, enggak ada air mata. Damai kekal, tidak ada susah. Itu bukan dongeng. Betul. Kita sedang pergi ke tempat yang bukan dongeng. Ini proyek besar. Kita sama-sama, Pak Arlo sudah duluan. Dan kita pun satu persatu sedang pergi ke tempat yang bukan dongeng. Yang bukan dongeng. Nah, orang percaya yang mati tidak berada dalam dunia orang mati. Tidak berada. Perhatikan, karena dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 27 tertulis, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Berarti, orang mati ini berkaitan erat dengan kebinasaan. Istilah orang mati tidak ada urusannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan berurusan dengan orang hidup. Not only you, but mereka yang sudah duluan hidup kekal. Dari teks ini Bapak Ibu, kita memperhatikan kenyataannya dunia ini orang tidak percaya hidup yang sesungguhnya. Orang menghabiskan energi waktu untuk hidup masa kini. Kerja keras, sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk hidup hari ini. Menghabiskan miliaran rupiah. Seperti membayar hidup hari ini dan hari esok. Sangat jarang orang berpikir untuk hari yang akan datang selama-lamanya. Orang spend money. Orang invest uang untuk apa? Untuk hidup hari ini.
Orang tidak berani invest hidup kekekalan. Mari jujur. Dan ini kebodohan manusia. Hanya invest hidup hari ini. Tapi tidak mau invest hidup hari-hari. Hidup hari ini berapa tahun? 60 tahun. Paling syukur bisa sampai 60 tahun. 70 tahun. Tapi invest hidup kekal lebih daripada 60.000 kali 60.000 kali 60.000 kali waktunya. Kekal. Nah, kenapa? Akhirnya kita menemukan kenyataan orang nggak percaya. Nah, itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena dunia percaya. Dunia juga percaya nihilisme. Nihilisme, mati habis perkara. Mati habis perkara. Itu namanya nihilisme. Sudahlah, kita enjoy saja. Wong namanya kita hanya sekali hidup, yang nikmati pesta pora, happy yaya, luxury. Kenapa? Hidup, mati, habis perkara. No. Hidup kita ini perkaranya kecil, sedikit. Tapi setelah mati, perkaranya panjang. Mau pilih yang mana? Nah, Bapak Ibu, ada juga dunia reinkarnasi. Nggak salah, nanti kita kan akan berubah. Kalau kita baik-baik, kita akan jadi kupu-kupu. Ya, kalau kita buruk, kita akan jadi anjing yang digigit dan menggigit. Ini kan, mohon maaf ya, rendah banget manusia itu ya. Masa Allah menciptakan manusia, lalu dia reinkarnasi menjadi binatang. Lebih jadi nasi daripada reinkarnasi jadi binatang. Kan sedih sekali tuh manusia itu. Maka itu ada juga yang berpendapat bahwa dunia percaya mengenai manusia tergantung pada timbangan. Kalau selama hidupnya dia berbuat baik 80%, jahatnya hanya 20%, dia akan masuk ke api penyucian baru ke surga. Ah, ini ajaran yang tidak pasti. Ya, ini ajaran yang tidak pasti. Ditimbang-timbang. Bagaimana Tuhan punya timbangan? Masa Tuhan punya timbangan? Memangnya dia tidak maha tahu? Ya, inilah ajaran-ajaran tentang kematian, menjelang kematian dan setelah kematian yang menurut saya memenuhi buku-buku di dunia ini. Dan akhirnya meracuni banyak manusia. Lalu ada kepercayaan nanti ada api penyucian. Jadi kalau kita berdosa, kita belum masuk surga dulu, kita disucikan dulu dengan api penyucian. Tidak ada dalam Alkitab. Dikarang-karang oleh orang stres. Ya, tidak ada dalam Alkitab. Itu ini tidak ada kepastian. Maka saya simpulkan demikian. Semuanya ini menjelaskan tidak adanya kepastian hidup setelah kematian. Tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Dan inilah agama-agama rasional dan agama-agama seperti Saduki. Dalam Alkitab yang kita baca. Nah, pertanyaan tentang kebangkitan munculnya orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mencoba Yesus dengan merujuk pada hukum Musa. Musa menyampaikan demikian. Kalau seorang suami mati, maka istrinya adik dari suami itu menikah. Itu pandangan dulu. Dan begitu seterusnya. Lalu munculnya dicoba oleh orang Saduki. Pertanyaan demikian. Siapakah di antara kalau misalnya begini, suami seorang kakak tertua menikah, lalu kemudian kakak tertua itu karena jahat, karena nakal, karena apa meninggal dan tanpa keturunan diganti, kecuali tanpa keturunan diganti oleh adiknya atau siapa saudaranya. Terus sampai 7. Ini kan cara pikir orang Saduki yang ada-ada. Ya, 7 orang, maka pertanyaannya siapakah yang nanti menjadi suami pada waktu kebangkitan? Ini dia main-main. Karena nggak percaya kebangkitan, jadi dia main-main. Nah, sebenarnya cerita ini diambil dari Kejadian pasal 38 ayat 1-30, di mana anak-anak Yehuda, bapak Yehuda ini mengambil Tamar untuk menikahkannya dengan anaknya yang tertua namanya Er. Tapi Er ini jahat. Kemudian Allah belum berketurunan, mati. Nah, lalu ada hukum, gantilah Onan. Ini di sinilah, sorry to say, biar ini kebenaran. Jadi ilmu dunia ini ikut Alkitab. Onani. Dia tidak mau punya keturunan pada Tamar. Maka dia buang. Maka dia mati juga. Disitulah asal usulnya nama Onani. Ya, Onan. Dan tak punya keturunan. Nah, si Saduki ini membesar-besarkan 7. Enggak, hanya 2. Dibesar-besarkan oleh orang Saduki. 7 suami gimana? Ya, itulah orang yang
yang banyak bohongnya, suka membesar-besarkan. Nah, lanjut. Tuhan Yesus menjawab demikian. Jawab Yesus Kristus, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Enggak mengerti kitab suci, enggak percaya kuasa Allah. Oh, bagi saya, manusia yang paling malang di dunia ini, walaupun dia tinggal di kota Malang, adalah manusia yang enggak percaya kitab suci dan enggak percaya kuasa Allah. Ya, hanya mungkin percaya kuasa politik, kuasa uang, kuasa apa, kasihan sekali manusia seperti ini. Tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Enggak ada lagi. Apa artinya? Setelah kematian, tidak lagi berlaku hal-hal yang berlaku di dunia. Jadi, cara pikir orang Saduki karena nggak percaya, mereka berpikir, lalu siapa nanti menjadi suami si istri ini? Satu istri, 7 suami. Siapa yang suami? Artinya, mereka tidak percaya kebangkitan. Nah, Tuhan Yesus menegaskan adanya apa? Kebangkitan sebelum, perbedaan antara hidup sebelum mati dan hidup setelah mati. Berbeda. Sorry Ibu Carol, saya mau bicara benar dan jujur. Ibu bertemu Pak Aro nanti. Berbeda. Ya. Maka itu, bersuami istrilah selama masih hidup. Omong kosong, kita akan ketemu di sorga, saya akan buat teh. Apa hobimu? Saya akan buat teh untuk kamu. Tetek bengek. Gak benar itu, bohong semua. Ya, kenapa? Karena mereka sudah hidup seperti malaikat. Bagaimana mungkin masih makan minum, masih happy ya kita ke pantai Pulau Seribu. Ini terlalu banyak. Bahkan saya mencermati ada sejumlah orang menyampaikan khotbah, Bapak Ibu, hari ini suami meninggal, hari ini istri meninggal. Dia tunggu kita. Nanti kita ada kamar khusus. Pembohong. Itu tidak ada seperti itu. Itu konsep-konsep mistik yang tidak pernah ada dalam Alkitab. Mari bicara jujur. Jadi begini, harus terus terang. Ya, jangan sampai kita menghibur orang-orang duka dengan kebohongan. Nanti Pak, Ibu, Bapak, kita di sorga. Nanti ketemu dia lagi tunggu kita kok. Sorry, no. Karena sudah berbeda sekali. Maka itu saya berkali-kali katakan, jadilah suami istri yang baik hati selama masih hidup. Karena setelah meninggal, salah satu atau kedua-duanya, di alam sana, sorga, apa di neraka, paling parah. Ya, di alam sorga saja berbeda. Enggak ada cinta lagi. Kamu masih ingat pertama kali I say I love you? Enggak ada lagi. Semua itu sudah hapus. Kenapa? Seperti malaikat. Bagaimana mungkin? Masih ingat, kau tahu saya suka rawon? Rawon setan? Enggak, rawon. Itu omong kosong, tidak ada. Mari bicara jujur. Saya berusaha untuk kembali bicara jujur. Sesuai Alkitab. Suasana sorga. Maka itu sekali lagi, untuk kita yang masih suami istri, masih ada pasangan, ayo sungguh-sungguh. Karena tak akan terulang lagi. Nah, lanjut. Argumentasi. Dari jawaban Tuhan Yesus berargumentasi demikian. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidak kamu baca apa yang difirmankan Allah. Ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah melainkan Allah orang hidup. Ya, Matius pasal yang ke-22 ayat 31 dan 32. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub kan sudah meninggal, sudah mati. Kok Allah masih mau menyebut Allahnya Abraham yang sudah mati, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak yang sudah mati? Namun Allah berfirman, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa artinya? Saya singkat saja. Satu, Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan. Satu message yang kuat. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Poin pertama, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Apa maksudnya? Mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus Kristus menjadi manusia, betul, dia Allah menjadi manusia,
dan demi kehendaknya rela mati sebagaimana yang kita rayakan hari ini pada Jumat Agung, sengsara dan sengsara dan kematian yang di kayu salib. Itu semua dia lakukan untuk apa? Untuk hidup kekal bersama dia. Lebih lanjut lagi. Yesus Kristus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun Pak Arlo sudah mati. Inilah ya. Maka benarlah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Pak Arlo. One day Allah stay free. Ini kebenaran yang luar biasa. Tidak pernah ada seperti ini di luar sana. Hanya ada di Alkitab. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup. Kata akan ini mendengar, ia pasti hidup. Ya, ia pasti hidup, bukan moga-moga hidup. Pasti walaupun ia memang sudah mati secara fisikal. Nah, itu terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Kebangkitan Yesus yang kemudian ditegaskan adalah yang paling sulung di antara kebangkitan orang mati. 1 Korintus pasal yang 15 ayat 20, Kolose pasal 1 ayat 18. Apa arti yang sulung? Apa artinya? Yesus Kristus merintis kebangkitan Pak Arlo. Semua kebangkitan sulung ini dia mendasari, dia memulai, dia mengawali, dia merintis. Dia yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Maka siapa yang percaya kepadanya pun akan bangkit bersama-sama. Ini artinya yang sulung dari kebangkitan, yang sulung dari kebangkitan orang mati. Nah, yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah orang yang hidup. Saya tidak pernah membahas dalam Alkitab Yesus Kristus Allahnya orang mati. Tapi Allah orang hidup di bumi dan hidup di surga. Nah, mari perhatikan. Di dalam Dia ada hidup. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup. Di luar Dia tidak ada hidup. Tidak pernah ada kehidupan semestinya di luar Yesus Kristus. Hanya hidup sekedar seperti binatang. Mohon maaf ya, to say. Karena tidak percaya Yesus, hidup itu sia-sia. Kenapa? Hidup 60 tahun, 50 tahun, mati. Neraka. Untuk apa hidup begitu? Nah, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bukan hidup, dalam bahasa Inggris harusnya life, not live. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Itulah apa artinya, Yesus adalah sumber kehidupan. Tidak pernah ada kehidupan di luar Yesus. Maka saya mau tegaskan demikian. Allah tidak berurusan dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Selama di bumi, sampai mati. Tetapi Allah berurusan dengan saudara-saudara yang percaya Dia. Dan not only as long as you are living di dalam dunia ini, tapi juga di kekalan. Allah berurusan. Allah memberi perhatian penuh kepada orang-orang yang percaya pada Dia. Nah, Ia bukan Allah orang mati. Allah tidak berkata begini. Akulah Allah Kain, akulah Allah Firaun, akulah Allah Herodes, akulah Allah Yudas. Tidak. Tapi akulah Allah Abraham, akulah Allah Arlo, Sebuah. Amin. Dan mari kita akulah. Nanti anak cucu kita mendengar. Akulah Allah kakekmu Stefri. Akulah ayah, akulah Allah daripada papamu Yohanes. Wah, ini luar biasa. Ya, Yesus Kristus adalah Allah orang hidup selama di bumi maupun setelah kematian. Yang ketiga, perjanjian Allah tidak berakhir pada akhir hidup orang pilihannya. Kenapa? Firman Allah, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini firman yang kemudian disimpulkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kalimat ini. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Apa artinya ini?
Ini berbicara mengenai perjanjian Allah yang setia. Perjanjian setia Allah yang tidak berhenti hanya pada Abraham. Allah tidak hanya berjanji setia hanya pada Abraham, sehingga setelah kematian Abraham, berakhirlah kehidupan. No. Berkesinambungan. Kasih setia Tuhan terus menerus. Dan perjanjian Allah tidak pernah berhenti dengan berhentinya Abraham. Perjanjian Allah tidak pernah berhenti dengan berhentinya Ishak, Yakub. Bapak Ibu sekalian, tetap terus berlanjut. Perjanjian Allah itu kekal, perjanjiannya tidak pernah berhenti. Termasuk sekalipun Pak Arlo sudah berhenti di bumi, tapi perjanjian Allah belum berakhir dan tidak berakhir dengan berakhirnya batas waktu hidup Pak Arlo tidak berakhir. Ya, tidak berakhir. Perjanjian Tuhan untuk keluarga besar Sebuah, untuk keluarga besar Waro, tidak berakhir. Kasih setia Tuhan berkesinambungan terus menerus. Andai kata ada orang tua meninggal, lalu perhatikan, perjanjian Allah yang kekal tidak berakhir dengan berakhirnya orang tua kita. Ya, tidak. Ini satu penghiburan yang benar-benar dari Allah. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Terus menerus. Kasih setia Tuhan, perjanjian Tuhan tidak berakhir. Saya akan berakhir. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan berakhir pada anak-anak saya. Pada cucu-cucu saya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Arlo, Allah siapapun yang percaya kepada Dia. Ini kebenaran yang perlu kita pikirkan lebih jauh dan aminkan. Kenapa? Untuk itu, kalau bicara perjanjian Allah tak berkesudahan dan tak berakhir, sekalipun berakhirnya seseorang yang kita kagumi, berakhirnya seseorang yang kita menjadikan panutan. Ya, saya dapat informasi, ternyata Pak Arlo cukup jauh kantornya ya. Dari rumah tinggal sampai tempat kerjanya. Kita akan berteriak, wow, penat, capek sekali. And every day, he went balik. Sangat, tetapi kita mengagumi kasih setia Tuhan. Even though Pak Arlo sekarang tidak lagi dengan kita. Tapi kasih setia Tuhan. Untuk apa kalau orang-orang yang kita sukai, kita senangi, kita hormati, tetap dengan kita, tapi tanpa kasih karunia Allah. Bagi saya minta maaf, nothing. Kita boleh bersama dengan orang-orang yang kita kagumi, kita hormati, tapi kalau without kasih karunia, itu apa? No meaning. Disinilah kasih karunia Allah tidak pernah berakhir dengan berakhirnya nafas hidup seseorang. Untuk itu, mari teruskan. Jangan berhenti. Ya, Pak Arlo selama sejauh yang saya tahu, sangat berhasil besar untuk belajar teologi. Dan saya sempat mendampingi dia sekitar 3-4 tahun. Ya, dia memiliki cita-cita untuk belajar teologi sampai doktor. Ya, hidupnya dia, saya bilang kerja terus Pak, kerja terus sambil belajar itu normal. Kerja belajar, kerja melayani. Jangan kerja nggak melayani, miskin kali. Jangan juga ada panggilan bekerja, kita abaikan kerja, hanya bersembunyi di balik pelayanan, bohong-bohong juga. Enggak, itu hidup. Panggilan, kecuali dipanggil penuh jadi pendeta. Jangan coba-coba memanggil jadi pendekar, jadi pendeta. Apa arti mereka? Terus menerus mengalami, tidak berhenti. Perjanjian Allah tidak berhenti. Karena itu beritakan Injil. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti memberitakan Injil. Itu namanya kita menghentikan kasih perjanjian Tuhan. Walaupun tak terhentikan. Yang terakhir. Keempat. Allah mengakui dan menghargai orang percaya selama-lamanya. Ini satu message waktu saya pelajari tadi pagi. Saya sangat tergugah. Demikian. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di sini, Kristus tidak hanya menghargai orang, mengakui orang selama dia masih hidup. Ya, Tuhan tidak hanya mengakui kita, iman kita, pelayanan kita, jerih juang kita,
perhatian kita ya mengasuh anak, menjaga anak, ibu-ibu yang berjuang untuk menyehatkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Good, very good. Dan Allah menghargai. Allah menghargai dan Allah mengakui. Tapi juga Allah mengakui sampai titik darah penghabisan. Allah mengakui. Bahkan Allah tak mengakui setelah dia berpindah dari dunia ini, dunia baka ini, kemudian ke dunia, ke alam baka. Nah, apa artinya? Mari perhatikan. Disinilah yang banyak orang menyebut tatkala duka dari Mazmur pasal 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa? Allah mengakui, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sudah mati, tapi diakui, masih diakui. Dan itu melekat pada Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Arlo. Ya. Allah Bapak Ibu. Inilah. Maka saya boleh berkata demikian. Akulah Allah Arlo Sebuah. Allah mengakui kita tidak hanya selama kita hidup di bumi. Bahkan setelah kita meninggal pun Allah menghargai kita. Wow, saya pikir ini penghargaan yang luar biasa. Kenapa? Ditempelkan dengan Allah. Allah Stefri, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nama-nama orang itu dempet dengan Allah gitu loh. Saya mau tanya, mana yang paling berharga dalam kehidupan kita? Kalau kita mungkin diberikan penghargaan, Stefri Widodo. Karena kita punya Presiden Joko Widodo. Lalu diberikan penghargaan, Stefri Widodo. Hanya 5 tahun. Habis itu, Widuri. Artinya, biasa lagi. Tapi Allah Stefri, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Arlo. Ini luar biasa, Bapak. Mari kita respon. Thank you, Lord. I'm going to. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan. Tidak ada kehidupan sesungguhnya di luar Kristus. Karena dia hidup dan karena dia sumber hidup. Mau hidup sesungguhnya, jangan lepas dari Yesus. Lepas dari Yesus, hidupmu tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Hidup palsu, hidup penuh dengan liku-liku, dan hidupnya penuh dengan sandiwara, penuh dengan luka-luka, liku-liku, laki-laki, luka-luka, dan sebagainya. Tidak ada hidup sesungguhnya di luar Kristus. Kenapa? Karena dia berkata, akulah kehidupan. You want to live? I am alive. Akulah kehidupan. Inilah. Nah, lanjut lagi. Tidak ada kehidupan selama-lamanya tanpa Kristus. Tadi tidak yang the first one, tidak ada kehidupan sesungguhnya selama di bumi. Tidak ada sesungguhnya without Christ. And then tidak ada kehidupan selama-lamanya tanpa Kristus. Kenapa? Karena dialah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu, orang yang percaya Kristus, yang telah mati pasti hidup dan bersama dengan Allah. Kata bersama dengan Allah ini, wah, bagi saya mengalami kehadiran Tuhan, tinggal dengan Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, apalagi yang kita perlukan? Nothing. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, kita kan di dunia ini kan punya keyakinan Allah besertaku. Allah besertaku. Di surga, Allah tidak hanya besertaku, kita pun beserta Allah. Karena kita bersama dalam kekalan selama-lamanya. Ya, di bumi kita bergumul. Tapi orang percaya yang meninggal dalam Tuhan bersama dengan Allah. Dan itu yang sedang dialami oleh Pak Arlo. Kita tidak perlu memikirkan lagi kesusahan Pak Arlo. Kita yang harus memikirkan bagaimana. Ya, saya tidak berpikir bahwa Pak Arlo sedang sedih dengan kita. Tidak, sudah putus hubungan. Ya, sudah putus, mohon maaf. Jangan karang-karang. Nanti dia datang malam, dia berbisik, itu setan. Tidak ada. Mari bicara Alkitab. Karena setan bisa menggunakan segala cara untuk membangkitkan duka,
Setan membuat kita berduka dengan cara apa? Dia membuat kita ini, dia muncul loh, dia di ruang makan, supaya setan sedang membuat kita makin berduka. Tidak ada penghiburan dalam setan, hanya ada kehancuran. Yang terakhir, Allah menghargai orang percaya selama-lamanya. Iman orang percaya dihargai Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan dihargai Tuhan. Ketaatan kita dihargai Tuhan. Pelayanan kita pun dihargai Tuhan. Pengorbanan kita dihargai Tuhan. Bahkan kematian kita dihargai Tuhan. Maka Tuhan menghargai orang yang meninggal dalam Dia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah Musa sadar bahwa Allah mengakui dan menghargai orang percaya sepanjang hidupnya di bumi dan kemudian di sorga, maka apa sikapnya? Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Apa artinya? Dia hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, dia penuh. Kenapa? Di teks ini Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dengan Tuhan menampakkan diri dalam semak-semak. Kemudian respon Musa setelah Tuhan menyatakan dirinya, lalu Musa mengambil langkah. Dan dia penuh dengan rasa takut. Bukan ketakutan. Rasa takut itu artinya rasa hormat. Setelah mengetahui hidupnya, Tuhan semasa hidup sampai setelah kematian. Tuhan berurusan penting serius dengan kita, dengan Musa. Wah, Bapak-Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini menggairahkan kita menuju kepada akhir yang pasti. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita